Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur kembali atas kasih berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan naikkan pujian kami di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan bertahta dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bawa hati kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Kasih-Mu heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
kehadiran-Mu, Tuhan. Kami sembah Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory, terpuji Allahku. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Haleluya, hosana bagimu, terpuji nama-Mu. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami. Kiranya setiap hati kami boleh menerima setiap firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan hari ini kita akan kembali lagi merenungkan satu firman Tuhan sebagai bekal kita menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini dari pagi hingga malam. Dan di bulan Juli kita memiliki tema yang baru, yaitu Kristus adalah pengharapan. Kita akan banyak belajar lewat Selamat Pagi Bapa maupun juga lewat ibadah-ibadah raya di dalam MCC untuk kita bisa semakin mengerti, semakin bisa memahami isi hati Tuhan terkait Kristus sebagai pengharapan kita. Kita akan membuka ayat emas kita dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Dikatakan di sana demikian, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, di sini kita membaca dan kita mendapatkan satu keterangan bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Allah adalah sumber pengharapan. Kalau kata sumber pengharapan ini sendiri memiliki makna, berarti Allah adalah pembuat pengharapan. Allah adalah pencipta pengharapan, fondasi pengharapan, tempat atau pribadi di mana pengharapan ini berasal. Nah, Allah adalah pembuat pengharapan. Sehingga kita harus menaruh iman kita pada pribadi yang tepat, pada pribadi yang benar. Kata harapan itu sendiri kalau kita meng-cross check dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka setidaknya ada 3 makna di sana. Yang pertama adalah
keadaan di mana kita mengharapkan sesuatu. Yang kedua, harapan berbicara juga mengenai pribadi yang dijadikan sebagai harapan. Dan yang ketiga mengenai cita-cita ke depan, makanya berbicara mengenai harapan. Ada keadaan situasi yang menjadi sebuah kerinduan di mana situasi keadaan ini bisa berubah, lalu mengacu pada pribadi yang bisa diharapkan, bisa diandalkan, dan juga harapan berbicara mengenai angan-angan atau cita-cita. Dalam konteks Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kalau kita meneliti kata pengharapan, kata harapan, kalau di perjanjian lama menggunakan kata menunggu Tuhan, mengharapkan Tuhan, pengharapan kepada Tuhan. Di perjanjian lama juga banyak digunakan kata menanti-nantikan Tuhan, tetapi maknanya sama dengan pengharapan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru, maka pengharapan ini menggunakan bahasa Yunani, kata aslinya adalah elpis, yang berarti dasar untuk berharap, pondasi untuk berharap. Nah, sebenarnya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kata pengharapan, menunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, semua ini, pengharapan ini mengacu pada pribadi Allah. Bukan mengenai keadaan yang membaik, bukan mengenai situasi yang berangsur-angsur pulih. Tidak, harapan tidak berbicara mengenai angan-angan cita-cita di masa yang akan datang. Tidak, tetapi ketika berbicara mengenai pengharapan, maka pengharapan ini tertuju kepada Allah. Allah lah saja yang menjadi pengharapan bagi umatnya. Tuhan yang menjadi sumber pengharapan bagi umatnya. Kalau kita menaruh harap kepada situasi, kepada keadaan, maka keadaan situasi belum tentu berubah, belum tentu bisa terjadi seturut dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita menaruh harap kepada pribadi manusia, maka pribadi manusia masih bisa ingkar, pribadi manusia masih bisa mengecewakan. Ketika kita menaruh harap pada orang-orang terdekat kita, mungkin kita percaya kepada mereka karena mereka mengerti dan mengenal kita dengan baik, tetapi manusia masih bisa mengecewakan. Manusia masih bisa ingkar, sekalipun orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan mungkin orang-orang terdekat dengan kita, tetapi manusia masih bisa mengecewakan. Hanya Allah saja satu-satunya yang bisa diandalkan. Dikatakan dalam Roma pasal 15 ayat 13, Allah sumber pengharapan. Allah ini, Allah pribadi Allah adalah pencipta pengharapan, pembuat pengharapan, sumber pengharapan. Pengharapan itu berasal daripadanya. Oleh karena itu mari kita menaruh harap hanya kepada Allah. Kalau kita mau baca lebih lanjut dan meneliti ayat ini, maka sebenarnya ayat ini berbicara pengharapan itu adalah seorang pribadi yang bernama Kristus Yesus. Kalau kita baca di ayat yang ke-12 Roma pasal 15, dituliskan di sana, dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa menaruh harapan. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kepada siapa? Kalau kita lihat dalam teks aslinya dalam Yesaya, maka dikatakan dalam Yesaya pasal 11, perikopnya berbicara mengenai Raja Damai yang akan datang. Maka di sana dikatakan bahwa yang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa, yang diharap-harapkan oleh bangsa-bangsa, berbicara mengenai seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang adalah Mesias, Juru Selamat kita. Allah sumber pengharapan, dan Kristuslah pengharapan kita itu. Dikatakan dalam Roma pasal 15 ayat 13 bahwa Allah sumber pengharapan ini akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Iman kita terhadap siapa? Iman kita kepada Kristus. Kalau kita memandang Kristus, kalau kita menaruh percaya, iman kita
kepada Kristus. Kristus pribadi yang menjadi pengharapan kita itu sendiri. Kristuslah pengharapan bagi kita, pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan kemuliaan Allah yang telah hilang dan rusak akibat dosa. Kristus sajalah satu-satunya harapan. Dan harapan ini berasal dari mana? Berasal dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak, mari kita menaruh harapannya kepada Allah saja. Karena Allah sumber pengharapan kita. Dan bahkan pribadi Kristus Yesus adalah pengharapan bagi kita itu sendiri. Kalau kita menaruh harap kepada Allah, Kristus yang adalah pengharapan, pribadi yang kita miliki, pribadi yang hidup dan tinggal dalam hati kita, yang akan memampukan kita untuk terus memiliki semangat, memiliki antusiasme dalam mengerjakan segala sesuatu. Sekalipun mungkin tantangan, ujian, pergumulan datang silih berganti. Mungkin kita sempat untuk menyerah, tapi tidak sampai menyerah. Mungkin kita sempat terbersit untuk berhenti, tapi kita tidak sampai berhenti. Kita melangkah maju kembali, kita bangkit kembali, dan kita terus melangkah kembali. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan itu, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan itu bernama Yesus Kristus. Dan Allah adalah sumber pengharapan itu sendiri. Mari kita terus berpegang pada iman percaya kita kepada Kristus. Karena dialah pengharapan kita satu-satunya. Biarlah boleh menjadi berkat untuk setiap kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang singkat, namun biarlah boleh tertanam dalam hati kami, untuk kami terus memandang kepada Allah Bapa yang menjadi sumber pengharapan kami, dan Kristus Yesuslah pengharapan kami satu-satunya. Sehingga dalam kami menjalani hari-hari kami boleh terus bersemangat, sekalipun tantangan, pergumulan, pencobaan, ujian silih berganti, tapi kami punya pengharapan di dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, Kristus sajalah yang akan memampukan kami melalui semuanya. Dan biarlah iman percaya kami pegang teguh sampai pada kesudahannya nanti. Karena iman percaya kepada Kristuslah sebagai pribadi pengharapanlah yang menjadi kekuatan kami satu-satunya untuk hidup dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, bila firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah lebat dan menyenangkan, mempermuliakan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati sampai malam hari nanti. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat dan menyenangkan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah doa pergumulan kami, ucapan syukur kami haturkan naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kepadanya kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore. Lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Di Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Lalu hari Minggu sore kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap jam 5 sore. Demikian informasi sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dan kiranya kita selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Atas berkat Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, dan kami bersyukur Tuhan hadir dalam hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.